Halo, salam Pancasila. Pada kesempatan kali ini, kita bertemu kembali dalam pembelajaran daring PPKN. Pertemuan kali ini akan masuk materi baru, yaitu bab 2, mengenai menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum mulai, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai tujuan pembelajaran pada kali ini. Yang pertama, mengetahui kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian hubungannya dengan proklamasi. Selanjutnya, makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan kedudukan serta fungsi dari Undang-Undang Dasar. Oke, sekarang kita lanjut ke materinya. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum tertinggi di Indonesia. Karena hal itulah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan lain di bawahnya. Undang-Undang Dasar merupakan hukum dasar yang tertulis. Sedangkan yang tidak tertulis itu biasa disebut sebagai konvensi. Undang-Undang Dasar, sistematikanya sebelum mengalami perubahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada pembukaan, batang tubuh, kemudian penjelasan. Kemudian, setelah mengalami perubahan atau amandemen, Undang-Undang Dasar menjadi dua bagian saja, yaitu ada pembukaan dan pasal-pasal. Kemudian, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri dari 4 alinea. Mari kita lihat bersama-sama. Ini adalah contoh atau berupa foto dari pembukaan. Alinea pertamanya itu dimulai dari bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Selanjutnya, alinea kedua dimulai dari dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Alinea ketiga dimulai dari atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Selanjutnya, alinea keempat itu dimulai dari kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia. Nah, itulah alinea-alinea di dalam pembukaan. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu tidak boleh dirubah. Yang boleh dirubah hanya pasal-pasal selanjutnya setelah pembukaan. Mengapa tidak boleh dirubah? Karena jika merubah pembukaan, maka sama halnya dengan mengubah Indonesia, yaitu kita juga mengubah sejarah dari kemerdekaan Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan proklamasi. Hubungannya sudah sangat jelas, yaitu sangat erat. Mengapa demikian? Karena uraian singkat dari proklamasi dari teksnya tersebut dijabarkan dengan lebih luas pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sekarang kita bisa lihat penjabaran-penjabarannya. Di sisi kiri kita ada proklamasi, dan di sisi kanan ada pembukaan. Alinea pertama pada teks proklamasi itu menyatakan akan kemerdekaan bangsa Indonesia.
Alinea kedua itu menjabarkan tentang tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. Sedangkan di sisi kanan, yaitu di pembukaan, alinea pertama itu menjabarkan tentang pernyataan akan kemerdekaan dalam kalimat kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Pada alinea kedua, itu menjelaskan mengenai alasan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia telah sampai pada saat yang menentukan. Alinea ketiga memuat pernyataan akan kemerdekaan. Dan di alinea keempat, itu menjabarkan tentang pemberian arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Jadi dapat dilihat alinea pertama, alinea kedua, dan alinea ketiga dalam pembukaan itu merupakan penjabaran atau uraian dari alinea pertama dalam teks proklamasi. Sedangkan alinea keempat dalam pembukaan itu merupakan uraian dari alinea kedua dari teks proklamasi. Sekarang kita akan membahas mengenai makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Makna pada alinea yang pertama, yaitu menunjukkan keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajahan. Pada alinea kedua, maknanya adalah menunjukkan kebanggaan dan penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia selama merebut kemerdekaan. Kemudian, alinea ketiga, maknanya adalah memuat bahwa kemerdekaan itu didorong oleh motivasi spiritual, yaitu kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini merupakan perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemudian, alinea keempat maknanya adalah sebagai berikut. Memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu yang pertama, tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara. Yang kedua, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, bentuk negara, yaitu republik yang berkedaulatan rakyat. Dan yang keempat, dasar negara, yaitu Pancasila. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sub yang B, yaitu kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar itu berkedudukan sebagai konstitusi negara, yang mana ini telah dibahas dan ditetapkan dalam sidang pertama PPKI, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Sifat-sifat dari Undang-Undang Dasar yaitu adalah tertulis, singkat, supel, kemudian memuat norma-norma, dan merupakan peraturan hukum positif tertinggi. Selanjutnya, fungsi dari Undang-Undang Dasar yaitu sebagai alat kontrol, pengatur, dan penentu. Sekarang kita membahas lebih lanjut mengenai fungsi dari Undang-Undang Dasar. Yang pertama kita katakan sebagai alat kontrol, yang mana mengontrol kesesuaian antara norma hukum yang lebih rendah dengan norma hukum yang paling tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian sebagai pengatur, yang mana mengatur negara itu disusun seperti apa, dibagi, dan dilaksanakan. Kemudian yang terakhir adalah sebagai penentu, yang mana menentukan hak dan kewajiban negara, aparatur negara, dan warga negaranya. Itulah materi pembelajaran daring pada kali ini. Sampai bertemu pada pembelajaran daring selanjutnya.